Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para peserta tahsin, para pecinta Al-Quran dan khususnya sedulur Gulkar Jatim dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam kajian tahsin yang diselenggarakan oleh DPD Golkar tingkat 1 Jawa Timur. Kita akan belajar dan belajar, terus belajar. Saat ini kita memperdalam tentang sifat takrir. Takrir, karroro yukarriru takriron, artinya berulang-ulang. Berulang-ulang. Namanya takrir itu berulang-ulang. Di dalam huruf-huruf hijaiyah, masing-masing memiliki sifat-sifat huruf, dan yang memiliki sifat takrir itu hanya huruf ra. Ra, maksudnya ketika kita melafalkan huruf ra, ujung lidah kita ini bergetar, begitu. Ada getar yang berulang-ulang, itu namanya takrir. Jadi bergetarnya ujung lidah kita ketika melafalkan melafalkan huruf hijaiyah, itu namanya takrir, dan itu hanya dimiliki oleh huruf ra. Terlebih kalau huruf ra tersebut dia menyandang syiddah atau tasydid. Tujuannya apa? Tujuan dari sifat takrir ini supaya dibaca dengan getaran yang halus. Jadi tidak boleh terlalu, tidak boleh. Atau mungkin kosong. Itu kayak L, orang pelat itu juga tidak boleh. Jangan, ya. Takarannya, kadarnya itu sebenarnya cuma 2 getaran. Ra, begitu. Yang penting ada pengulangan, getaran. Jadi 2 maksimal 3, jangan sampai lebih. Tidak boleh gini, ra, tidak boleh. Digetarkan ujungnya, ra, begitu, begitu. Karena ra ini bersifat mutawasit. Mutawasit itu sedang-sedang saja. Tidak boleh terlalu kencang, dikuatkan, atau tidak boleh juga dipoloskan, itu tidak boleh, tanpa getaran berarti. Jadi kalau mungkin di antara kita mungkin keluarga kita ada yang pelat, itu bukan karena dia terlalu pendek lidahnya atau benda, tapi kemampuan menggetarkan ujung lidah ini yang dia tidak ada, begitu. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya ra itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Kalau fathah atau dhammah dibaca tebal, kalau kasrah dibaca tipis. Beberapa kesalahan yang sering terjadi di sekitar kita atau kita sendiri. Jadi yang pertama, tidak membaca ra tasydid, kasrah. Jadi ra-nya kasrah bertasydid yang jatuh setelah harokat fathah. Jadi itu harusnya dibaca tipis. Waqarri gitu. Durri, bukan waqarri, bukan begitu. Tapi tipis. Waqarri, durri, gitu. Jadi syakal atau harokat yang disandang itu jauh lebih diutamakan daripada kuatnya harokat sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, kalau ada ra sukun ketika jatuh, atau didahului harokat fathah atau dhammah, itu dibaca
tebal, dibaca tebal. Tapi ketika ro itu tasydid, ya, meskipun didahului dhammah atau fathah, maka ketika ro tasydid itu berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Wa qarri durri, begitu. Sebaliknya, ada kesalahan tidak membaca tebal ro tasydid fathah atau dhammah yang jatuh setelah kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun itu jatuh setelah kasrah, ya, karena dia menyandang harokat fathah atau dhammah, maka wajib dibaca tebal. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, tidak boleh. Itu sifat tafkhimnya, tebalnya, berarti hilang. Harus dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Tidak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tipis itu. Ya, harus dibaca tebal karena dia menyandang harakat fathah ataupun dhammah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu, harus dibaca tebal. Kemudian kesalahan selanjutnya membaca tipis ro yang tebal dengan begini. Ketika ro yang harusnya dibaca tebal kemudian dibaca tipis dengan alasan apapun, itu tidak boleh. Jadi yang dibaca tebal ro fathah, ro dhammah, kemudian ro sukun yang jatuh setelah fathah dan dhammah, itu harus dibaca tebal, ya. Itu. Kemudian yang nomor 4, selanjutnya sebaliknya, ro yang dibaca tipis itu harus dibaca tipis, tidak boleh ditebalkan. Intinya, mana ro yang dibaca tebal harus dibaca tebal, ro yang dibaca tipis harus dibaca tipis. Boten bareng diwulak-walik. Jadi tidak boleh tertukar. Birruhi al-anhar, al-anhar, gitu. Tidak boleh tipis. Birruhi al-anharu, ketipisan, ya. Ataupun sebaliknya, yarithuha, itu ketebalan, harusnya tipis. Yarithuha, duriba, bukan duriba, itu kebal, ya. Begitu. Intinya harus menempatkan sifat takrir ra pada posisi yang mutawasid, yang sedang-sedang saja, dan harus mengetahui mana ra yang dibaca tebal, mana ra yang dibaca tipis. Ketika ra itu menyandang syakal tertentu, itu harus lebih diutamakan, ya, daripada mengutamakan jatuhnya harokat sebelumnya, ya. Begitu. Jadi seperti yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, jatuh setelah kasrah, harusnya dibaca tipis, tapi karena ra tersebut menyandang syakal yang lebih kuat, yakni harokat fathah, maka dibaca tebal. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.